Ada yang seperti saya sebutkan tadi, ada pink, ada biru, ada ungu, seperti itu, warna-warni gitu loh Mbak Ria, seperti warna-warni hidup gitu. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Rian Selvi Aktifani di Lakomo Bicara. Di sini kita bisa ngobrol-ngobrol seru terkait serba-serbi apa aja sih yang ada di Labkes Kota Mojokerto ini dan info-info yang penting terkait pemeriksaan kesehatan lingkungan dan klinik. Dari balik layar sampai ke hasil uji. Semuanya kita kulik habis di sini, dan di episode kali ini tema kita adalah sudah amankah air di sekitar kita menjadi pengendali mikroorganisme tak kasat mata? Gimana ya? Nah, untuk ngobrol-ngobrol kali ini kita pasti ditemani oleh narasumber kita, yang nggak mungkin kan saya sendirian ya. Nah, narasumber kita ini seorang pranata laboratorium di Laboratorium Mikrobiologi, yaitu Ibu Rani Armadia. Selamat sore Ibu Rani. Selamat sore Kak Rian. Bisa diperkenalkan nih biar kawan-kawan Lakomo itu lebih bisa mengenal Ibu Rani lebih jauh dari background pendidikan, terus ya riwayat pekerjaan di laboratorium ini sih Bu. Monggo. Hai kawan Lakomo, saya Rani Armadia. Saya lulusan dari Universitas Negeri Malang tahun 2017, jurusan biologi. Saya bekerja di lab Kota Mojokerto sebagai analis mikrobiologi. Sebelum saya bekerja di Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto, saya bekerja di Rumah Sakit Kamar Medika sekitar tahun 2015. Kemudian saya bekerja di Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2016. Terima kasih. Pengalaman kerjanya banyak ya Bu ya. Nah, untuk di Labkesdas sendiri nih Bu, Ibu Rani sendiri ini kira-kira memegang parameter apa sih di laboratorium mikrobiologi itu Bu? Ya, baik Kak Rian, saya di Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto, saya diamanahi sebagai analis mikrobiologi, tepatnya untuk pemeriksaan AM dan AHS. Bisa dijelaskan nggak Bu untuk AHS ataupun AM itu, biar kawan-kawan Lakomo itu lebih paham gitu. Bisa diperkenalkan dulu untuk AHS itu apa? Baik, untuk AM itu adalah air minum, sedangkan AHS itu merupakan air higien dan sanitasi. Di mana untuk air minum, pengertian dari air minum itu sendiri adalah air yang melalui proses dan atau tanpa melalui proses yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sedangkan untuk air higien dan sanitasi atau AHS merupakan air yang digunakan untuk keperluan higien perorangan atau rumah tangga. Begitu Mbak Rian. Tapi kalau untuk air minum sendiri nih, itu ada nggak sih kategori tertentu gitu Bu? Untuk kategori air minum tadi kan sudah saya jelaskan, saya singgung sedikit pengertian apa sih air minum. Air minum sendiri di sini kan tadi adalah air yang sudah melalui proses dan atau tanpa melalui proses yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Seperti itu Mbak Rian. Jadi kalau seandainya air keran gitu bisa ya langsung diminum. Jadi misalkan nih air keran ya, air keran itu kan merupakan air yang tanpa melalui
proses pengolahan. Jadi untuk dapat dijadikan sebagai air minum, air keran tersebut harus melalui proses untuk bisa dijadikan air minum atau bisa layak untuk dikonsumsi. Seperti itu Mbak Ria. Kalau untuk air minum nih, kalau air keran itu bisa nggak sih Bu dimasukkan kayak yang bisa langsung, apakah kayak air keran itu bisa nggak sih langsung diminum gitu? Soalnya kan biasanya kan ada ya kayak keran dari air keran bisa ada yang langsung bisa diminum gitu kan? Ya, jadi intinya kalau untuk air keran itu harus melalui proses memasak terlebih dahulu Mbak Rian, seperti itu. Jadi baru bisa untuk diminum atau dikonsumsi terlebih dahulu. Jadi kalau air tanpa pengolahan itu nggak bisa langsung diminum gitu ya? Ya, karena tadi sudah dijelaskan kan, kalau untuk pengertian air minum itu harus mengalami pengolahan dan atau tanpa mengalami pengolahan dan baru bisa dapat diminum. Seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan air tersebut kira-kira siapa aja sih yang harus memeriksakan ke Labkesda? Bisa diceritakan nggak ini Bu Rani? Kalau untuk pemeriksaan air minum dan air higien sanitasi tentunya siapa saja boleh ya untuk memeriksakan air minum ataupun air higien sanitasinya. Jadi kita tergantung sama customernya yang ingin memeriksakan itu apa. Seperti kayak air minum ya, misalnya di sebuah rumah sakit nih ya, itu biasanya kita mengambil air yang ada di galon, kemudian bisa air rebusan yang ada di kisi, seperti itu Mbak Rian. Jadi kalau seumpamanya kalau seandainya kayak depo air minum atau hotel atau yang ada di rumah-rumah makan itu bisa aja ya untuk memeriksakan air minum dan juga air higien sanitasi tentu saja bisa. Kita menerima pemeriksaan air higien sanitasi dan juga air minum di Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto. Terus kalau untuk air sendiri itu kan ada kayak misalkan air minum nih Bu, itu yang diperiksakan itu kan itu kategori air minum yang kayak gimana sih? Kayak air minum dalam kemasan itu kan sudah bisa langsung untuk diminum ya Mbak Rian, seperti itu. Jadi kategori untuk air minum bisa langsung diminum atau yang harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu dan tanpa melalui proses pengolahan, seperti itu. Terus kalau di rumah sakit nih Bu Rani, itu air minum yang diperiksakan itu yang kayak gimana? Maksudnya air minum itu yang dibuat perawat kah atau dibuat cuman untuk pasien kah atau kayak gimana? Untuk air minum yang diperiksakan oleh rumah sakit itu tergantung rumah sakitnya ya Mbak Rian ya. Bisa air minum yang digunakan oleh dokternya atau perawatnya atau pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Biasanya kita mengambilnya dari air galon atau dispenser Mbak Rian, seperti itu. Terus ini kita beralih nih ke air higien sanitasi. Kalau untuk higien sanitasi atau AHS itu kayak gimana? Bisa dicontohkan nggak? Itu airnya tuh air kayak apa sih? Ya, kalau yang untuk air higien sanitasi itu kan diperlukan untuk higien perorangan atau rumah tangga. Jadi di sini air higien sanitasi yang bisa diperiksakan itu ya air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk mencuci peralatan makan, minum, atau mencuci sayuran. Selain itu buah juga itu bisa melalui air yang keran itu tadi.
seperti itu, Marian. Jadi kalau izin sanitasi itu perlu diperiksakan ya. Itu untuk dapat izin atau untuk apa sih? Kok Ya. harus diperiksa gitu loh. Ya, kalau untuk air izin sanitasi itu memang harus diperiksa. Karena apa? Karena takutnya nanti air tersebut dapat mencemari atau mengkontaminasi makanan yang akan kita makan, seperti itu Mbak Rian. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya pemeriksaan air izin sanitasi itu untuk melihat apakah kualitas dari air izin sanitasi tersebut tercemar oleh bakteri atau zat berbahaya yang lainnya, seperti itu yang dapat menyebabkan penyakit, Mbak Rian, seperti itu. Terus kalau bisa diceritakan untuk kalau pemeriksaan dari air minum, terus air hygiene sanitasi itu sendiri, itu kalau di Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto ini menggunakan metode apa sih Bu? Ya, kalau di Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto, air higien sanitasi dan air minumnya kita menggunakan metode membran filter. Nah, metode membran filter ini merupakan alat yang digunakan untuk menyaring air untuk menangkap bakteri yang berada di air higien sanitasi maupun air minum tersebut, Mbak Rian. Jadi untuk air minum dan air hygiene sanitasi itu dengan metode pemeriksaannya menggunakan metode membran filter. Memeriksakan itu sendiri apa sih metodenya itu berarti untuk memeriksa mikroba. Mikroba ya. Bisa dijelaskan nggak untuk mikroba yang ada di AHS atau AM itu sendiri itu apa aja sih isinya yang ada di situ itu? Kalau yang kita temukan itu bermacam-macam ya Mbak Rian ya. Ada jamur, terus ada algae atau bakteri total coliform, bakteri E. coli, dan itu beragam warnanya Mbak Rian nanti yang muncul ketika sudah dilakukan analisa, seperti kayak jamur nanti bisa muncul warna putih atau kuning. Gitu. Ya, terus kalau yang bakterinya itu bisa muncul berwarna pink, biru, ungu, sedangkan ada juga nanti biasanya berwarna hijau, itu bisa dari algae atau semacamnya. Gitu. Berarti kayak di di cawan petrinya itu berarti banyak warna gitu ya. Banyak warna, nanti banyak koloninya banyak koloni yang tertangkap oleh membran filternya itu nanti. Terus kalau untuk pengambilan sampel air AM atau AHS itu sendiri itu kayak gimana sih Bu cara pengambilan sampelnya waktu itu, entah itu di lapangan atau di mana gitu? Oh ya, jadi untuk pengambilan sampel air minum ataupun air higien sanitasi itu tentunya harus dengan menggunakan botol yang steril atau peralatan yang steril, kemudian dan menggunakan APD, dan selain itu sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh Laboratorium Kesehatan yang diambil oleh petugas yang berkompeten. Seperti itu Mbak Ria. Jadi harus diambil sama petugas sendiri atau seandainya kalau dari pihak luar datang ke Labkes itu kayak gimana? Kan kita juga nggak tahu ya. Pihak customer itu kan dari luar Mas untuk memeriksakan air itu tadi kan kita juga nggak tahu nih kalau seandainya itu sesuai dengan SOP kita nggak sih gitu. Ya, kalau bisa memang harusnya itu dengan petugas yang
ada di laboratorium untuk mengambil sampel air minum ataupun air higien sanitasi ya Mbak Rian, karena kan petugasnya sudah berkompeten, sudah mempunyai sertifikat untuk pengambilan sampelnya seperti itu. Jadi lebih disarankan dari pihak petugas lab sendiri yang Ya. mengambil sampelnya itu tadi ya. Ya. Oke. Ada nggak sih Bu kalau pengalaman yang lucu-lucu gitu terkait pemeriksaan dari sampel AAM maupun AHS selama ini yang Ibu kerjakan itu? Kalau soal itu belum ada ya Mbak Rian, cuman dari pengalaman saya yang sebelumnya, membran filter itu sangat berbeda dengan metode tabung ganda. Karena yang sebelumnya itu kan metode yang digunakan adalah tabung ganda. Jadi untuk analisa dan hasilnya pun itu cuman menangkap gelembung dan gelembung. Oh itu yang tabung Tabung ganda. ganda. Sedangkan untuk yang membran filter, dia kan koloni yang dihasilkan itu beragam, berwarna-warni. Ada yang seperti saya sebutkan tadi, ada pink, ada biru, ada ungu, seperti itu, warna-warni gitu loh Mbak Ria, seperti warna-warni hidup kita. Iya, jadi sebenarnya yang masuk dalam permen itu kan, ya kan kalau pengujian itu kan ada permennya ya. Ya. Permenkesnya kan. Permenkesnya. Untuk permenkesnya sendiri untuk AHS dan AM sendiri itu masuk dalam permenkes mana dan memang disarankannya pakai membran atau tabung ganda sih? Ya, kalau yang air higien sanitasi dan air minum itu disarankan memakai Permenkes yang ter-up to date ya, memakai Permenkes nomor 2 tahun 2023, di mana untuk AM dan air higien sanitasi itu tidak ada bakteri yang tumbuh. Seperti Oh, berarti dalam AHS maupun AM itu bakterinya harus nol. ya. Berarti harus benar-benar bersih gitu Benar-benar kan ya. bersih. Kan selama ini kadang kan ada beberapa kayak mungkin untuk menyikapi kayak ada customer nih yang harusnya kan pakai membran tapi mereka mintanya kalau pakai tabung ganda gitu dari pihak lab gitu, gimana menyikapinya Bu? Ya kita gimana ya Mbak Riana, harusnya kan sesuai dengan peraturan yang terbaru ya. Iya. Peraturan nomor 2 Permen nomor 2 tahun 2023 yang menggunakan membran filter. Tetapi jika memang customer menginginkan untuk aku kepingin pakai yang metode lama nih, total coliform, nggih monggo. Tapi ya dengan kata lain, tidak ada logo yang tertera di lembar hasilnya, nggih, seperti itu. Nah, untuk di penghujung acara ini Bu, bisa disampaikan nggak sih Bu ke kawan-kawan Lakomo ini, ada pesan nggak dan harapannya Ibu untuk Labkes ke depannya ataupun sebagai Ibu, sebagai peranatal lab yang memegang AHS dan AM kepada kawan-kawan Lakomo nih? Untuk pesannya di lab ya Mbak Rian ya, untuk laboratorium kesehatan terus maju mundur cantik. Bercanda Mbak Rian. Tapi ini dong ya. Jadi untuk pesannya untuk Labkesda terus maju dan terus menjadikan laboratorium kesehatan sebagai laboratorium yang memberikan kontribusi untuk Kota Mojokerto dan tentunya lebih dikenal oleh masyarakat Kota Mojokerto khususnya. Amin. Nah, oke, baik. Terima Dan kasih. untuk kawan Lakomo, saya punya hadiah
Iya, monggo. Satu hadiah untuk kawan Lakomo, pergi ke pasar membeli pepaya. Cakep. Tidak lupa membeli kue bolu. Cakep. Kawan Lakomo yang berbahagia, Rani doakan sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu Rani. Terima kasih Bu Rani untuk kedatangannya pada sore hari ini ya. Nanti bisalah kita sharing-sharing lagi tentang topik-topik yang lain ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rian. Oke, kawan Lakomo, itu tadi ngobrol-ngobrol seru dan manja kita bersama Ibu Rani tentang mikrobiologi AHS dan AM di Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto. Jadi, kita akan bisa tahu ya teman-teman bahwa untuk pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Lingkungan memiliki pemeriksaan untuk air minum dan air hygiene sanitasi. Pemeriksaan tersebut sangat penting terutama untuk mencegah bahwa adanya pencemaran yang akan berakibat buruk jika air-air tersebut kita minum dalam jangka panjang. Jadi yang pastinya untuk teman-teman yang ingin memeriksakan air minum atau air hygiene sanitasi, silahkan menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Dan untuk kawan-kawan Lakomo bisa langsung juga datang ke Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto. Dan terima kasih untuk semua kawan Lakomo yang sudah stay tune untuk menonton video Lakomo kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube kita maupun Instagram kita. Ada juga TikTok ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti kita. Bye.